Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa. Bersua kembali di kanal Hikmatologi. Serial monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan kelembut cerdasan hati nurani berdasar kitab suci, agama, dan kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja karena kita di bumi Indonesia terus-menerus berupaya untuk mewujudkan kembali nilai-nilai Pancasila adalah keniscayaan. Salah satunya adalah di bidang politik, bukan politiking. Pemirsa, ketika kita berbicara politik, sekali lagi kami mengingatkan pada diri kami bahwa setiap musholin, orang-orang yang melakukan sholat, wajib mutlak fardu ain membaca Maliki Yaumiddin. Ayat ini wajib dibaca karena bagian dari Al-Fatihah. Pemirsa, ketika kita pahami dari sudut ilmu politik yang berbasis hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha Esa, tentu saja makna politik di sini adalah makna yang sesuai dengan teladan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul Allah. Oleh para utusan Tuhan yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan anak bangsa Indonesia. Lagi-lagi ketika anak bangsa Indonesia menjalankan agama dan kepercayaannya dengan baik, termasuk di dalamnya menyemangati perilaku politik, budaya politik dengan ruh kitab suci masing-masing agama dan kepercayaan, maka tidak akan pernah bertentangan dengan nilai luhur Pancasila. Masih dalam semangat Pancasila, apalagi di hari pertama Agustus 2022, maka marilah kita sambut Sang Saka Triwarna dengan dada yang menggelora, tidak jumawah, tidak congkok, tidak sombong, tidak congkak. Hanya diri kami sendiri dan kelompok kami yang paling Pancasila. Tidak demikian. Tetapi marilah kita sama-sama saling memberikan kontribusi lita'arafu untuk mewujudkan Maliki Yaumiddin sebagai induk dari ilmu politik, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Jadi kalau kita tali hubungkan, Al-Malik itu adalah Al-Qudus. Allah yang Maha Raja sebelum ada ciptaannya sampai dengan nanti di Yaumul Akhir, di hari akhirat, Allah tetap Maha Raja, Al-Qudus, Maha Suci. Karena itu, ilmu politik harus dituntun di dalam jalan kesucian, jalan fitrah, jalan Nabi dan Rasul, jalan mungkin saudara kita menyebutnya para dewa dan dewi. Jangan pernah tabu kita berbicara politik.
Karena ketika kita berbicara politik, maka sesungguhnya kita sedang memohon kepada Allah untuk dituntun pada jalan hikmah, jalan kebijaksanaan yang ditempuh dengan cara permusyawaratan, ditempuh dengan jalan perwakilan. Tentu saja yang mewakili adalah anak-anak bangsa yang memiliki kredibilitas di dalam beragama, di dalam berketuhanan yang Maha Esa, di dalam kancah pergaulan sosial politik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Tuhan yang Maha Rahman, kita masih membicarakan kampanye. Saya ambilkan dalam Sabdana yang ke-15.497, kampanye dalam hikmatokrasi bagian pertama. Manajemen kampanye politik dijalankan tim dari partai. Tim kampanye dibentuk setidaknya setahun sebelum usai masa bakti pemerintahan yang akan mengakhiri. Pemerintah membuat suatu undang-undang tim kampanye partai. Pemerintah menetapkan manajemen 7 partai politik profesi. Calon presiden ditetapkan terdiri dari 7 partai. Dari calon 7 orang untuk menghindari koalisi. Kampung Celaket Adiningrat 30 Juli. Mohon maaf, 30 Mei tahun 2022. Pemirsa, seperti kemarin kami menjanjikan bahwa pada saat kampanye itu tidak menebar janji tetapi menebar strategi pembangunan nasional, membuat rencana, kemudian membuat program. Nah, itu adalah tugas dari tim kampanye yang terdiri dari calon presiden dan calon menteri. Maksud kami tentu termasuk wakil. Mengapa harus demikian? Ya, supaya lebih siap. Setidaknya setahun, syukur kalau 2 tahun sebelum usai pemerintahan yang sekarang menjabat, itu kemudian dibentuk tim kampanye. Nah, tim kampanye itu dibentuk oleh masing-masing partai di antara 7 partai itu. Jadi berdaulat, merdeka, tidak ada campur tangan pemerintah. Hanya saja karena kita ini berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka legitimasi atau pengabsahan dari tim partai itu harus diturunkan dalam bentuk undang-undang supaya tidak terjadi carut-marut. Dan tim kampanye yang terdiri dari masing-masing satu partai itu tujuannya adalah supaya tidak terjadi koalisi. Karena kalau koalisi itu terjadi klientelisme, dan di situ nanti akan menyebabkan konflik vertikal horizontal, menyebabkan renggangnya persaudaraan. Nah, jika ada yang bertanya terlalu ideal, memang namanya ideologi Pancasila, dasar negara Pancasila itu ideal. Jadi idealitas yang dilogoskan, ya. Jadi ideal, cita-cita yang diwujudkan dalam bentuk keilmuan. Ini tentu saja bagi ilmuwan, ya, atau cendekiawan. Kemudian nanti penerapannya adalah legislatif bersama eksekutif dan yudikatif.
itu pengejawantahannya. Jadi jangan berharap bahwa dari monolog sederhana itu kemudian kita nanti beraksi, begitu tidak. Tetapi jika kita diminta untuk menjadi pemicu terbentuknya 7 golongan fungsional atau 7 kelompok partai itu, tidak mengapa, karena kita memang menyediakan diri bersama tentu saja rekan-rekan yang ikhlas ya, untuk membangun sistem hikmatokrasi. Jadi calon presiden harus 7 orang. Jadi calon presiden, wakil presiden, kemudian tim dari calon menteri itu semuanya terdiri dari 7. Mengapa harus demikian? Supaya tidak terjadi prasangka-prasangka ya, di mana sebelum menjadi presiden dan wakil presiden kemudian orang memprasangkai dirinya, wah mungkin saya jadi menteri, mungkin ini, mungkin itu. Ya seperti beli kucing di dalam karung, di tengah kegelapan saat hujan deras, kemudian petir menyambar-nyambar malam hari. Jadi tidak jelas. Sistem hikmatokrasi merekomendasikan bahwa kampanye dalam hikmatokrasi adalah kampanye yang profesional. Karena partainya memang dari awal sudah profesional. Mudah-mudahan pemikiran sederhana dari tengah-tengah kampung Celaket Hadiningrat, ya, laki-laki, usulan nama dari Den Bagus Angki Pratama Putra Hadi, sarjana sosial. Ya. Kami terima kasih. Mudah-mudahan sekedar nama yang memang punya makna ini diridhoi Allah untuk turut serta dalam sisi proses pembangunan berkelanjutan, sustainable development, khususnya di tema kali ini berkalian dengan sistem pemerintahan negara, wabil khusus sistem politik Indonesia, dan lebih khusus lagi berkaitan dengan kampanye politik sebagai bagian dari sosialisasi politik atau pendidikan politik. Terima kasih. Mudah-mudahan seluruh anak bangsa, apapun kepercayaan dan agamanya, diberikan keselamatan, kesehatan jiwa raga, berkecukupan ilmu pengetahuannya, memahami dasar negara, ideologi bangsa, Pancasila, dan semakin erat bersaudara dengan rezeki yang berkah. Terima kasih.